أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد رأنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita bertemu lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Badak Laut, Komplek Pelindo 2, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah berada di dalam. Akan diteruskan bersama sahabat saya, Mas Sofyan. Silahkan. Baik, terima kasih Sasa yang sudah membuka acara Damai Indonesiaku yang sangat luar biasa sekali ini. Dan Masya Allah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini menjawab apa yang menjadi pernyataan yang itu cukup menghebohkan para warga masyarakat, yaitu seorang tokoh agama. Dan juga beliau adalah sekaligus pemimpin pesantren yang menyatakan bahwa dirinya meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itulah yang akan kita angkat pada tema siang hari ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Bersama guru-guru kita telah hadir, ada Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Kiai Haji Asrorun Niam, dan juga nanti akan menyusul Ustadz Abdul Somad atau maksud kami Ustadz Stolmed yang juga nanti akan menyusul di segmen berikut. Dan pemirsa, di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang disampaikan oleh Kiai Haji Asrorun Niam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhol, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa Damai Indonesia TV One dan juga jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita sehat semuanya Pak Bu ya. Sudah sholat semuanya. Sudah makan semuanya, nampak sehat. Oh belum ya? Iya, sebentar lagi makan. Yang penting diberikan kesehatan. Kan makan untuk hidup, kita semuanya udah hidup untuk sehat ya. Dan salah satu asupan yang paling penting di samping asupan makanan adalah asupan ilmu pengetahuan. Hidayatul Quran. Kita sebagai muslim, apalagi kalau tidak mengandalkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan keimanan kepada Al-Quran bagian tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi salah satu ruknun min arkanil iman kita. Rukun di antara rukun-rukun keimanan. Rukun itu apa Bu? Rukun itu tiang kayak gini. Kalau ada satu bangunan pengen kokoh, maka tiangnya harus kokoh. Menghunjam ke bumi, kemudian pilar-pilarnya baru kemudian diperbaiki, diperbanyak. Tetapi yang paling penting adalah tiangnya kokoh dia. Dan salah satu tiang kita beriman, berislam itu adalah keimanan kita kepada Al-Quran. Rasulullah SAW pada suatu waktu pernah didatangi oleh sosok yang tampan, ganteng. Para sahabat nggak ada yang kenal siapa dia. Wajahnya asing tapi nggak ada bekas perjalanan jauh.
tiba-tiba duduk di majelis Rasulullah SAW bersimpuh bersebelahan dan langsung meminta penjelasan baginda Rasulullah SAW. Akhbirni anil iman. Ceritakan wahai Nabiullah Muhammad SAW kepadaku tentang apa itu hakikat keimanan. Salah satunya antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Salah satunya adalah kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah, dan salah satu kitab Allah yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah kitab Al-Quran. Wa ma huwal Quran? Apa Al-Quran yang harus diimani oleh setiap mukmin? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan makhluk Allah, tetapi kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang beribadah ketika kita membacanya. Artinya kalau ada orang karena bisa jadi nggak ngerti atau karena mau ngeledek, ini orang nggak ngerti artinya dibaca, apa manfaatnya? Manfaatnya itu sebagai ibadah. Setelah kita meneguhkan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan, sumber dan juga inspirasi terhadap aktivitas kehidupan kita, mulai dari urusan ibadah sampai urusan muamalah. Karena kalamullah, dia bukan makhluk. Kalau makhluk, dia sesaat. Kalau makhluk, dia tidak qadim, dia baru. Sementara kalamullah ini bagian dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki khasais, yang memiliki kekhususan-kekhususan. Sederhana kita bisa memikirkan. Benar bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tetapi dia tidak khusus kepada orang Arab. Karena risalah Islamiyah itu adalah risalah alamiyah, bersifat universal. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu berlaku untuk umat-umat yang terbatas, sementara Al-Quran yang kita imani, yang kita yakini sebagai bimbingan, sebagai hudan linnas yang sifatnya adalah keberlanjutan dan universal, alami dia. Tidak hanya sebatas untuk orang Arab, tidak hanya sebatas dulu. Kalau dia ciptaan Muhammad, kalau dia makhluk, pasti ada revisi-revisinya. Jangankan 14 abad yang lalu, bahasa Indonesia yang baru puluhan kemarin itu sudah ada ejaan yang disempurnakan. Bahasa kita itu adalah hasil budidaya, hasil kebudayaan masyarakat. Tetapi Al-Quran tidak. Sejak awal diturunkan hingga hari kiamat dijaga otentisitasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari keimanan kita. Barang siapa mengakui keimanan Al-Quran, tetapi pada saat yang sama dia meragukan otentisitas Al-Quran, maka itu mencederai keimanan, dan jika dengan sengaja maka akan melahirkan kekufuran. Karena otentisitas Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Qari tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh menurunkan Al-Quran dan kami kepada Al-Quran itu menjaganya. Melalui apa? Melalui
bacaan-bacaan. Tidak ada ayat suci, tidak ada produk peradaban yang dibaca sebanyak ayat Al-Quran. Yang dihafal sebagaimana orang menghafal Al-Quran. Dan hafalannya bukan hanya makna tetapi juga tulisan. Hatta satu titik salah pun dengan mudah dikoreksi, dijaga. Makanya Quran dinamakan Al-Quran karena dia dibaca oleh banyak orang. Dan yang kedua melalui tulisan. Tulisan Allah Subhanahu wa taala menjaga hingga hari kiamat. Itulah esensi keimanan kita kepada Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asrorun, boleh duduk kembali. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa sekali mengenai tema besar kita. Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Bahkan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan mengimani Al-Quran atau pedoman hidup itu sendiri. Sebuah kitab yang dikekalkan, yang dijaga oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, Kiai Haji Syarif Matnaja akan meneruskan pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tema kita hari ini yaitu adalah Al-Quran adalah kalamullah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Nah, kita masih akan mendengarkan tausiah berikutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Syarif Matnajih yang akan membahas tema Al-Quran adalah firman Allah dan tidak ada keraguan. Silahkan Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa istiqomah mencintai Al-Quran. Hidup, mati dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang gak percaya dengan Al-Quran, ini mah lagu lama. Ibu Pertiwi sedang kembali diuji dengan orang-orang yang ingin memecah belah dan bikin resah. Emang yang enak yang begini dipendem separuh badan. Lagian pakai kagak beriman nama Al-Quran, udah kalau engkau tidak beriman, memang ada pilihannya. Ada agama yang berbeda dengan kita, mereka tidak beriman dengan Al-Quran, no problem, ini masalah keyakinan. Tapi yang jadi masalah, ente ngaku-ngaku punya pesantren, betul apa kagak? Udah sesat nyesatin, ini bahaya. Kalau begini kudunya pemerintah kudu cepet yang begini diamankan. Kita ngelihatnya juga kagak resep ngeliat mukanya. Pakai dia bilang ini nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa, orang nggak paham, nggak ngertiin. Lu aja kali nggak ngerti. Kita diajarin belajar nahu sorof, kita diajarin untuk menghafal mufrodat. Ibu-ibu yang di sini saya yakin pada tahu bisa ngertiin nerjemahin Al-Quran. Itu kan kita perlu uji. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Nah, keren banget, lagian tuh orang kagak mikir ya. Katanya Al-Quran buat apa dihafalin? Lalu sholat pakai bacaan apaan? Jamaah, bumi pertiwi kembali diuji, tetapi kesaktian Pancasila tidak diragukan. Persatuan akan tetap terjaga. Mereka lupa bahwa negara ini dibangun oleh darah para syuhada yang mereka mengikat rekat kita bangsa Indonesia dalam sebuah kebersamaan, saling menghormati dan mencintai. Cuma kadang-kadang kalau diantepin kita rada gemes juga sama nih orang. Ente kalau agamanya bukan Islam, nggak punya pesantren, nggak percaya, nggak ada masalah. Al-Quran bercerita, bukan cuman ente yang kagak percaya dengan Al-Quran. Dulu di masa Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, dia nggak pernah membenci baginda Nabi Muhammad, nggak pernah. Karena itu keponakannya.
Yang bikin mereka sewot dan marah besar adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad. Jadi kalau ada orang kagak demen sama Al-Quran, jangan-jangan keturunan. Nah, ibu bapak yang ngomong. Jamaah sekalian berbahagia, innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Jelas banget itu dalam Al-Quran. Ini Al-Quran bukanlah sebuah syair. Bukanlah ucapan dari seorang yang disebut dukun. Dia turun dari Allah. Dia merupakan kalamullah. Maka hanya akan sampai kepada orang-orang yang Allah perkenankan untuk menerima Al-Quran. Kita nggak masalah ada orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Negara kita negara majmuk. Negara yang sangat menjunjung tinggi tentang perbedaan. Tapi kalau ente yang ngomong tujuannya memecah belah umat Islam. Jemaah sekalian berbahagia. Tuh orang kalau dikasih sakit gigi sedikit aja juga melintir. Dan kemudian banyak mengganti-ganti bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang bersanad muttasil sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jamaah, karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kita sampai jangan-jangan di akhir zaman terus aja gantian ada orang yang kagak kepengen Indonesia damai, tetapi dia lupa ente kebangetan nekat kalau ente ngebahas tentang sesuatu yang kelewat mulia yang Allah terlibat dalam menjaganya. Ayatnya tadi dibaca oleh kiai kita bahkan qori kita. Ente makhluk yang ngejagain Al-Quran sang pencipta. Kau berkumpul jangan cuma satu kampung. Jangan cuma satu pesantren. Kumpulin bangsa manusia dan jin untuk mendatangkan sebuah bencana dan mengajak mereka tidak beriman kepada Al-Quran, gak bakal kena. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena Allah menjamin bahwa mereka yang bersama Al-Quran, mereka orang yang dalam petunjuk Allah. Kita hafal ayatnya. Alif lam mim dzalikal hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan tuh orang nonton tuh. Nih lihat nih jamaah Masjid Al-Muhajirin. Begitu disebut awal dari ayat, lisan mereka tak tertahan untuk mengikuti bacaan tersebut. Siapa yang menggerakkan itu lisan? Siapa yang menyimpan itu Al-Quran di dalam dada setiap orang? Dia lagi bilang gara-gara pakai bahasa Arab gak pada ngerti. Makanya ngaji. Jamaah sekalian berbahagia, bahkan Departemen Agama begitu mengakomodir, dibikinlah itu terjemah yang dikuasai atau diberikan kepada orang-orang yang mampu dan mereka menguasai ilmu Al-Quran. Diterjemahin. Emang rebedin nih manusia. Saya ingin mengingatkan kepada kita, semua yang ada di tempat ini, mari kita terus bergandeng tangan. Kita jaga dan kita rawat persatuan dan kesatuan. Tetapi jangan kau biarkan ada orang yang terus menerus merongrong negeri ini dengan kalimat-kalimat kebencian dan permusuhan. Tetap berada dan bebas untuk mengadu domba. Ini menjadi pesan buat pemerintah, pemangku jabatan. Kan yang kudunya kalau begini udah lu diem-diem aja. Lu gak percaya gak apa-apa, lu gak sembahyang aja gak apa-apa. Tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kemudian kau melukai hati mereka yang di setiap malam membaca mushaf, kemudian kau bilang kau meragukan itu yang melukai hati saudaramu, satu nusa, satu bangsa, satu negara yang beragama Islam. Ini kan yang perlu kita jaga. Kalau hidayah kan wilayah Tuhan, kita nggak bisa paksain. Tetapi satu hal yang harus kau tetap komitmen, bahwa engkau hidup di tanah republik ini
dan engkau dibatasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan kau lukai hati saudaramu dengan sesuatu kebencian yang ada di dalam dadamu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Terima kasih Yai Syarif Mat Naji. Masya Allah, lagi-lagi negeri kita diuji. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita tadi. Tapi Allah menjaganya Al-Quran dengan para hafiz, para penghafal Al-Quran dan juga para pembaca Al-Quran, termasuk para jamaah yang ada di sini. Ketika satu ayat dibacakan, maka lisan ini tak sabar ingin segera mengikuti. Masya Allah, mudah-mudahan dengan begitu keimanan kita terhadap Al-Quran semakin meningkat. Nah, setelah tadi di segmen 1 dan segmen 2, guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana keimanan terhadap Al-Quran, termasuk juga bagaimana Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Lantas bagaimanakah hukuman bagi orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Solmed. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah bersama-sama tentang tema besar kita, Al-Quran adalah kalamullah. Nampaknya tadi di segmen kedua, Yai Syarif sudah nampak gemes dan gregetan. Enaknya diapain nih bagi orang yang tidak percaya akan kalamullah. Saya berikan kesempatan ini di segmen 3, Ustadz Solmed akan menjawabnya bagaimana hukuman bagi orang yang tidak percaya akan kalamullah. Dipendem ya Ustadz ya. Fadal Ustadz. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru-guru kita yang mulia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Kiai Haji Syarif Mat Naji, ada Kiai Haji Asrarun Ni'am, begitu juga Ustadz Sofyan dan seluruh para guru yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal. Walladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Begitulah hukuman, pesan keras, tegas dan penting dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan siksa bagi mereka, siksa yang sangat pedih dan tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Yang enggak beriman, tadi kiai-kiai kita udah bilang, di antaranya orang yang tidak yakin, tidak percaya akan kebenaran Al-Quranul Karim. Satu waktu di zaman Nabi SAW ada tokoh Quraisy, orang besar dan sangat dihormatin. Namanya Walid bin Mughirah. Dimintain pendapat sama semua tokoh yang ada dan masyarakat. Bagaimana pendapat saudara tentang Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad? Ini yang ngomong orang kafir nih. Tokoh kafir yang dituakan, yang disepuhkan
Ditanya oleh semua masyarakatnya dan para tokoh yang ada. Apa jawaban Walid bin Mughirah? Di antara ente-ente orang semua nih, saya yang paling ahli dalam syair. Di antara ente-ente orang nih, kata Walid bin Mughirah, saya yang paling ahli dalam sastra Arab. Dan saya melihat apa yang dibawa Muhammad, apa yang dibacakan Muhammad, yang disebut sebagai Al-Quran, itu bukan buatan manusia, itu bukan buatan jin. Tidak bisa saya menilainya dengan pandangan ilmu yang saya punya. Itu orang kafir, tokoh besar di zaman Quraisy, di hadapan para tokoh, di hadapan masyarakat. Tapi dia tidak bisa menutupi akan kebenaran dan kehebatan Al-Quranul Karim dengan isi dan kalimat-kalimatnya. Walaupun sampai akhir hayatnya Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir. Itu hidayah. Tadi Kiai Syarif sudah menyampaikan bagaimana ranah hidayah itu. Ranah yang sangat-sangat luar biasa berat. Kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli di bidang sastra, ahli di bidang bahasa Arab, ahli di bidang segala apapun, syair-syair yang paling hebat. Bahkan di hadapan dia adalah tokoh-tokoh besar. Tapi lisannya tidak mampu mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lisannya tidak mampu mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari kisah ini, pertama kita mesti malu. Ada orang kafir yang ilmu bahasanya cakep, masih ngakuin Quran itu isinya benar, walaupun dia kagak beriman. Ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi dia ragukan isi dan pesan dari Al-Quranul Karim. Sehingga sejarah mencatat, kalau tadi Walid bin Mughirah, tokoh besar di tengah orang-orang Quraisy Mekah, tidak bisa mengatakan bohong dan menyatakan kejujurannya tentang isi Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sampai akhir hayatnya Walid bin Mughirah tidak beriman. Tapi ada peristiwa yang lain. Bagaimana seorang ahli Quran paham isi Al-Quran, sholatnya bagus, puasanya rajin, cakep dalam zahir ibadahnya. Tapi di akhir kehidupannya Quran tidak mampu membuat dia berubah menjadi manusia hebat, karena Quran sekedar nempel di dalam otak dan hafalan, hanya sekedar nempel di tenggorokan. Dan orang ini kemudian membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan menantunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini orang? Abdurrahman ibn Muljam. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai, tadi Kiai Syarif udah bilang, Al-Quran dijadikan alat pemecah belah. Jangan sampai atas nama tadi tuh yang mau dipendem. Lu gara-gara urusannya lu bawa-bawa nama pesantren sih. Jadi orang tuh ngartinya apa yang diucapin tuh kayak benar begitu. Seolah-olah kayak sesuai. Padahal dia jadikan sebagai alat perusak, penghancur, pemecah, bahkan menjadi alat untuk menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ibu dan bapak semuanya, Al-Quran jangan cuma dibaca, tapi difahamin. Mudah-mudahan mampu dan bisa kita amalkan. Sehingga Al-Quran itu akan membawa kita ke surga
dan kelak menjadi syafaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Sasa. Terima kasih banyak Ustaz Solmed. Ya, paparan luar biasa dari Ustaz Solmed dan saya yakin sudah banyak pertanyaan untuk disampaikan. Salah satunya sudah ada jemaah di sebelah saya. Dengan Bapak siapa Pak? Iqbal Mubarak. Iqbal Mubarak. Bapak Iqbal. Iya. Baik, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru kami yang mulia, Kiai Haji Sarip Mutnaji, Kiai Haji Asrorun Niam, dan Ustadz Solmed. Beberapa pekan akhir ini kita mendengarkan beberapa pandangan atau kontroversi dari tokoh agama yang ingin kami tanyakan. Bagaimana hukum seorang muslim yang meragukan otentisitas Al-Quran? Kemudian dengan keresahan ini apa untuk Kiai Haji Asrorun Niam mungkin sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, apa upaya MUI dalam menanggapi hal adanya kontroversi ini? Ya, sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa ya Ustadz Kiai dari jemaah kita ini. Dan pemirsa akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Tetap di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen tanya jawab seperti tadi yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, bagaimana seorang mukmin yang tidak percaya kalamullah dan bagaimanakah sikap dari MUI sendiri. Kebetulan kita juga di tengah ada guru kita Kiai Haji Asrorun Niam yang dari pihak MUI akan menjelaskan bagaimana fatwa. Nah, kita nih yang Kiai Syarif dan juga Ustaz Solmed, Kiai Asrorun Niam yang memberi fatwa. Kita berdua yang mendem nih berarti ya. Silakan Kiai Asrorun Niam dulu. Padahal Kiai Asrorun Niam dulu. Terima kasih. Pemirsa TV One dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, para kiai, para satid. Yang pertama soal kewajiban kita mengimani Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kemudian diturunkan secara mutawatir dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan di dalam ayat Al-Quran yang kita terima hingga hari ini, itu bagian dari keimanan kita. Begitu ada keraguan sekecil apapun yang menyatakan bahwa ini Quran nggak otentik, ini ada penambahan, ini ada pengurangan, maka itu membatalkan keimanan kita. Siapapun dia, mau atas nama ustadz, atas nama santri, atas nama kiai, atas nama muslim, tetapi pada saat dia memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang ada hari ini tidak otentik, dia batal keimanannya. Apalagi kemudian dia menyerukan ajaran bahwa Al-Quran hari ini tidak otentik. Al-Quran hari ini ada pengurangan. Ada yang disimpan di tempat yang lain, yang hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, maka dia telah masuk kepada penodaan agama. Wajib yang pertama istitabah. Apa itu istitabah? Harus bertaubat. Kalau dia masih pengen sebagai muslim, dia bertaubat. Bisa jadi keyakinan yang dia miliki atas dasar ketidaktahuan. Maka tugas kita mengajari, mengingatkan agar keyakinan itu kembali lurus sesuai dengan prinsip keimanan. Tetapi kalau tetap ngeyel, meyakini apa yang menjadi keyakinan yang salah tersebut, ngajak orang meyakini keyakinan yang salah, berarti dia masuk kena delik penodaan. Aparat keamanan masuk untuk dilakukan penindakan, jangan ditindak sendiri. Nah, kalau pendemin serahin aparat. Serahin aparat. Nah, kemudian yang kedua soal fenomena yang terakhir. Muncul viral yang kemudian menyebabkan kegaduhan. Itu sudah pasti menyebabkan ketidaktertiban sosial. Maka aparat sudah bisa masuk untuk menjamin
ketertiban, dan juga ketenteraman masyarakat di dalam menjaga keyakinan keagamaan masyarakat. Tetapi kalau substansinya, posisi Majelis Ulama Indonesia hingga hari ini melakukan proses pengkajian dalam tim gabungan. Sudah berjalan, hari ini sudah mulai menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan pekan kemarin sudah menetapkan fatwa, salah satunya terkait dengan khatib perempuan. Itu sudah ditetapkan fatwanya bahwa khutbah di dalam aktivitas sholat Jumu'ah itu bagian dari rukun Jumu'ah yang harus dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Salah satu syarat sah di dalam aktivitas khutbah yang diwajibkan kepada muslim laki-laki itu khotibnya laki-laki. Meyakini bahwa perempuan boleh menjadi khotib di dalam aktivitas khutbah Jumu'ah yang diikuti oleh wajib Jumu'ah. Dalam hal ini adalah muslim laki-laki yang mustautin, maka itu adalah keyakinan yang salah, harus diluruskan. Bagi orang yang terlanjur memiliki keyakinan tersebut, dia harus bertaubat. Karena apa? Karena ada ijma' ulama, dan juga di dalam praktek keagamaan, khususnya terkait dengan ibadah mahdhah, dasarnya adalah alittiba, ngikut saja. Al-khudu wal inqiyat, pokoknya tunduk dan patuh. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Sementara sejak zaman baginda Rasulullah SAW, zaman para sahabat, salafus soleh, tidak ada satupun praktek khutbah dilakukan oleh perempuan. Bukan berarti Islam mendiskriminasi, tidak. Justru cara pandang ini yang kemudian menunjukkan bahwa ada dimensi ritual yang dasarnya adalah kita mengikuti sebagaimana kita sholat zuhur 4 rakaat, nggak perlu diakal-akalin lagi. Kenapa subuh pas kondisi lagi sehat-sehatnya, buger-bugernya, kok cuma 2 rakaat? Ustadz, saya pengen lebih taat, saya tambahin 4 rakaat. Nggak boleh. Jadi nggak semua agama pendekatannya dengan nalar. Bisa-bisa nalarnya yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali, sekaligus jawaban tegas dari pihak MUI bagaimana sesungguhnya aman ya. Oke, Yai Syarif mungkin bisa menambahkan, silakan Yai. Ya, kalau Al-Quran sih jelas-jelas ya. Kalau innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jelas ini. Jangan kata dia tidak beriman, tidak percaya dan meragukan, bahkan menyerukan orang supaya ragu. Dia berpaling saja sama Al-Quran. Berpaling nih, nggak ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran. Maka jelas tuh Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Toha. Hidupnya akan susah, keblangsak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini kalau kita buka tafsir jalan lain, karena kita ngaji di pesantren, bahwa zikri di situ anil Quran. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, susah. Bukan cuman itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal dulu di dunia kami hidup? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini orang yang beriman, dia meragukan, dia buat sendiri aja, dia berpaling. Itu resikonya tuh. Apalagi kemudian pimpinan pesantren mengatakan bahwa tidak lagi otentik itu Al-Quran. Cilaka tuh manusia. Dia sesat, menyesatkan. Waktunya Republik ini diselamatkan dari orang-orang yang menebarkan kegaduhan. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Sedikit saja dari Ustaz Solmed mungkin tambahnya. Silakan Ustaz. Iya, cuman satu kalimatnya. Aman dan diamankan itu sudah. Kalau mau aman segera amankan. Karena bagaimanapun juga kita butuh konsentrasi penuh buat bangsa dan negeri ini. Terlalu habis waktu kita ini ngurusin yang begini-begini nih.
Ya, terlalu habis sudah pikiran kita mengurus yang begini. Ibu-ibu masih ngurus hutang ya? Masih ngurus suaminya ya? Tiba-tiba gara-gara begini ibu ngebahas ini terus sampai suaminya lupa dimasakin. Sampai suaminya lupa disiapin pakaian. Maka segera ambil alih. Seperti tadi kata Kiai Asrorun Niam dan Kiai Syarif, aparat segera bertindak, ambil alih urusan ini. Kalau mau aman, segera amankan. Proses, kalau memang ada unsur pidananya, maka proses sebagaimana mereka yang melakukan penodaan agama di negeri ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan buat kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Solmen, Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk semakin meyakini apa yang ada di dalam kalam Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Nah pemirsa, di segmen berikutnya, segmen 5, ada yang baru dan juga yang spesial di Damai Indonesiaku. Nanti kita akan hadirkan dialog spesial yaitu Bincang Keluarga yang nanti akan dipandu oleh sahabat saya Sasa dan juga ada narasumber kami, Poppy Amalia. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ini ada yang baru di Damai Indonesiaku, yaitu segmen Bincang Keluarga. Sudah bersama sahabat saya Sasa dan narasumber kita seorang psikolog yaitu Poppy Amalia. Selamat mengikuti. Ya, pemirsa, kita masuk ke dalam segmen Bincang Keluarga dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena pernikahan dini. Di sebelah saya sudah ada seorang psikolog yang pasti juga Anda sudah tidak asing ya dengan namanya. Beliau adalah Mbak Poppy Poppy Amalia. Amalia. Panggilnya siapa nih, Mbak? Poppy aja Mbak boleh. Poppy. Oh, Ya. ini menarik sekali ya. Ya, benar. Kita berbicara tentang fenomena pernikahan dini Ya, yang benar. sekarang semakin marak. Benar. Menurut data BKKBN itu 20/1000 loh Mbak Poppy. Benar, dan sekarang ini juga makin marak karena di daerah Blitar dan beberapa daerah lainnya itu ratusan anak ini sekarang ini ya itu mengajukan untuk kepada stakeholder untuk bisa dapat rekomendasi mereka untuk menikah. Ini juga bukan karena faktor karena ada masalah hamil. Kalau tahun lalu seperti itu, tapi tahun ini bukan karena fenomena itu. Karena mereka itu berhenti sekolah dan mereka tidak bisa melanjutkan lagi sekolah. Akhirnya mereka mengajukan untuk pernikahan ini. Gitu loh. Baik, berarti karena putus sekolah, tidak Sekolah. ada apa kegiatan apa lagi yang harus dilakukan. Dan akhirnya mereka menikah dan bisa direkomendasikan untuk mereka bekerja. Nah, intinya itu Nah, supaya itu. boleh bekerja ya. Ya, Mbak berarti Poppy kan masalah faktor perekonomian yang mendesak mereka, akhirnya mereka terpaksa melakukan pernikahan. Nah, itu levelnya tuh kalau pemirsa tahu tuh levelnya SD dan SMP loh. Betul, itu sangat-sangat Masya Allah, benar-benar ya. sangat kecil sekali ya, maksudnya sangat kecil dini, sudah banget. kecil-kecil. Nah, menurut Mbak Poppy sendiri, Ya. bagaimana tanggapannya terhadap fenomena ini? Apakah Ya. akan beresiko gagal pernikahannya? Oke, jadi kalau pernikahan ini adalah sebuah pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang Pemerintah Indonesia. Yaitu ada Undang-Undang Pernikahan itu sendiri, yaitu ada dari Undang-Undang 16 ya. Kemudian tahun 2019 itu di mana pernikahan usia dini itu di bawah 19 tahun. Jadi kalau ada anak yang menikah di bawah usia 19 tahun itu dinyatakan sebagai pernikahan dini. Nah, sebaiknya usia berapa? 20 sampai 25 tahun lah itu yang idealnya kan. Artinya 25 tahun lah paling ideal secara psikologis. Nah, kalau sampai di bawah itu kan berarti sudah ada riset kan? Betul. Sudah ada penelitian aspek-aspek apa sih yang mengakibatkan seseorang itu dinyatakan belum layak untuk pernikahan, dan itu miris banget karena dampaknya sangat dahsyat. Betul. Nah, Sangat dahsyat terhadap psikologisnya. itu dia yang akan kita bahas nih, Ya, Mbak Poppy. benar. Dampaknya apa nih yang paling mendasar ketika Ya. seseorang memilih untuk menikah di usia yang dini? Oke, jadi kita ngelihat dari segi fisik dulu kan. Ini masalahnya belum cukup matang untuk bisa memiliki kalau pernikahan itu ada anak kan, belum cukup matang untuk adanya reproduksi. Dampaknya itu jadi stunting loh anaknya, Iya, karena betul. nggak cukup gitu kan asupan dan belum siap dan mengakibatkan juga berbagai macam persoalan-persoalan lain yang muncul terhadap diri si janin itu nanti gitu loh.
Kemudian juga terhadap psikologisnya, itu biasanya karena dia belum matang secara kognitifnya, itu mengakibatkan si anak ini emosinya belum stabil menghadapi tekanan hidup, apalagi masalah perekonomian yang belum stabil, emosi yang nggak stabil pada saat ada masalah, mereka akan mengakibatkan depresi, bahkan banyak kasus yang mengalami gangguan jiwa. Jadi berdasarkan penelitian itu banyak banget beberapa kasus-kasus yang di research itu ya, ternyata banyak anak-anak yang pernikahan dini itu mengalami gangguan jiwa karena dia harus ngurusin anak, bayi dan lain-lain. Kan ada kasus yang namanya baby's blues gitu-gitu kan. Betul. Nah itu dampaknya itu sangat luar biasa di situ. Betul sekali. Jadi secara psikologi sangat luar biasa beresiko Yes. untuk depresi juga. Mungkin tadi termasuk baby blues Benar. itu pasca melahirkan. Benar, ya, dan Mbak, ya? itu juga mereka belum pandai untuk berkomunikasi dengan pasangannya, misalnya menyatakan perasaannya atau kesedihannya atau kebingungannya, makanya banyak terjadi perceraian. Ya, jadi sangat Gitu. beresiko untuk mengalami perceraian ya Ya. Mbak Popi ya. Nah, melihat fenomena pernikahan dini ini apakah ada faktor terus serta orang tua mungkin Mbak Popi? Kalau peran orang tua ya sebaiknya orang tua tuh diedukasi kalau dampak ini terhadap anaknya itu panjang banget gitu loh. Ya, karena kan di pedesaan itu Ya. orang tuanya banyak yang mendesak anaknya justru Ya. untuk menikah dini. Tadi kan karena kita dengar fenomena yang meningkat, yang viral saat ini adalah karena masalah perekonomian itu mendesak mereka karena mereka putus sekolah, akhirnya anaknya menikah aja sehingga dapat status mereka boleh bekerja. Nah dampak ini kan fenomena nih. Betul. Artinya sekarang nih baru banyak-banyaknya ratusan anak. Nah ini yang harusnya kita mengedukasi kepada masyarakat kayak kita lakukan saat ini nih adalah edukasi, parenting, sekolah-sekolah, masjid-masjid, kemudian juga di berbagai tempat untuk disampaikan bahwa dampak secara psikologis anak dinikahkan umur SD, SMP itu luar biasa dampaknya buat anak itu sendiri. Iya betul, dan juga tidak terlepas dari peran orang tua pastinya ya. Pasti. Karena izin pasti dikeluarkan dari orang tua Iya, ya. orang tuanya perlu diedukasi di sini. Baik, lalu harapan Mbak Popi sendiri bagaimana nih? Ya, harapan saya sih di setiap wilayah, desa atau perkotaan itu adanya edukasi tadi terhadap anak gitu kan. Kemudian juga edukasi terhadap orang tua dan pemerintah lebih memperhatikan lagi adanya kayak semacam tempat berkumpul anak-anak untuk bisa meningkatkan kreativitasnya. Kalau memang dia berhenti sekolah, setahu saya kan pemerintah kan gratisin ya. Betul. Kenapa jadinya berhenti sekolah? Berarti ini ada kendala di mana gitu loh. Artinya coba tolong lebih diperhatikan lagi para stakeholder dan juga pemerintah setempat memperhatikan masalah ini. Kenapa sampai mereka berhenti sekolah nggak punya biaya? Kan setahu saya kan gratis ya SD, SMP, SMA. Kenapa sampai dia mengeluarkan biaya? Berarti ini harus dikaji lebih lanjut lagi. Kemudian juga para tokoh masyarakat juga melihat kayak gini jangan dibiarkan. Karena dampaknya secara psikologis itu sangat luar biasa, jangan dikira main-main loh ini. Baik, kalau tadi kita berbicara anak yang sudah menikah ya, yang sebelum menikah. Kalau misalkan yang sudah menikah nih, ada tipsnya bagi yang sudah menikah? Oke. Dari secara sisi psikologis ya Mbak? Ya, kalau udah nikah nih kan walaupun usianya masih muda terus seperti apa? Sebaiknya mereka itu bisa ada support system. Itu pertama harus diperhatikan. Kemudian mereka juga, jadi kalau support system itu apa sih? Orang yang mendukung sekitar kita untuk kalau ada kendala atau masalah untuk bisa dicarikan solusinya. Misalnya sama ustadz, misalnya sama kakak, adik, teman, lingkungan, sahabat, itu tuh penting banget ya, sama psikolog juga. Kemudian kalau misalnya mereka itu bisa dapetin diedukasi untuk mempelajari komunikasi yang baik, itu bagus banget. Baik. Karena kan mereka nggak punya data. Gimana sih ngomong Betul. sama suami yang Betul, benar? baik. Kan Ya, ribut sangat menarik masalah tuh perlu diajarin hal tersebut. Kemudian menurut saya ya sebaiknya sih yang perempuan itu dia itu mengenal bakat minatnya sehingga memiliki satu bisnis atau usaha di rumah. Bisnis atau usaha di rumah sehingga mandiri secara finansial. Baik, luar biasa tips dari Mbak Ya, Popi itu. Amalia. Ya, pemirsa seru sekali berbicara tentang fenomena pernikahan dini ini dan juga memiliki dampak yang tentunya juga tidak sedikit ya untuk psikologis dan baik secara fisik maupun psikologisnya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Damai Indonesiaku, kita kembali usai jeda.
Ya, kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tidak terasa Mas Sofyan kita Ya, sudah betul di sekali. penghujung acara ini ya. Ya, dan jangan lupa kita besok akan hadir kembali. Akan hadir kembali Ya. dengan tema manusia yang diridhoi Allah dengan narasumber ada Babe Haikal Hasan. Hasan, dan juga diantaranya ada Ujai atau Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Zaki Mirza. Tetap nanti dihadir dari pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Akhirnya saya Muhammad Sofyan Saya Sabrina Raisa. dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majlis dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hidupkan kami, matikan kami, dan bangkitkan kami bersama Al-Quran. Ilahana, bila ada orang-orang yang hendak memecah belah negeri ini, maka ya Rob, dengan kekuatanmu ya Allah, halau mereka dan hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Rabbana. Kami diikat dengan kasih sayang, direkatkan dengan saling peduli dan membantu kepada sesama. Selamatkan Indonesia dari perpecahan ya Allah. Berikan terus penjagaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.